Saudara sekalian, kalau kita mau jujur dengan hidup kita, sebetulnya kita akan tiba pada satu kesimpulan bahwa seringkali waktu kita menaikkan doa kita di hadapan Allah, sebenarnya kita tidak terlalu mengerti apa yang kita minta. Satu kali murid-muridnya berkata kepada Yesus, dia berkata, "Tuhan, ajari kami berdoa." Dia mengerti bagaimana Yohanes mengajar kepada murid-muridnya tentang bagaimana harus berdoa. Maka murid-murid Yesus juga mengajukan permintaan yang sama. Ajari kami berdoa. Lalu kemudian Yesus mengajar kepada mereka doa Bapa kami yang ternyata sangat terkenal sampai dengan hari ini ada begitu banyak orang percaya yang hafal dengan doa semacam ini. Dan kemudian mulailah orang-orang percaya menaikkan doa dan selama sekian abad lamanya orang-orang Kristen dari zaman ke zaman menaikkan doa yang sama, yaitu doa Bapa kami. Nah, di antara doa yang dinaikkan mereka berkata, "Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu." Sesungguhnya pada waktu kita menaikkan doa semacam itu, kita seringkali tidak tahu apa yang sesungguhnya kita minta. Sebab doa itu mengandung suatu konsekuensi. Apabila doa yang kita naikkan itu dijawab oleh Allah, ini yang merupakan sesuatu yang di luar perhitungan banyak orang percaya. Sebab ketika kerajaannya datang, maka seluruh cara hidup kita, seluruh model dan gaya hidup kita, seluruh cara kita untuk mendapatkan sesuatu, seluruh aspek hidup kita, pada saat itu langsung berubah. Yang diterapkan Tuhan bukan sekedar apa yang kita tahu baik kita kerjakan di bumi ini, tapi yang diterapkan adalah hukum kerajaan surga yang saat itu juga akan berlaku di dalam hidup kita. Dan pada waktu itulah kita akan mulai menyadari apa yang dulu kita kerjakan membuat kita bisa berhasil. Tiba-tiba waktu kita melakukan yang sama, kita mengalami kegagalan yang luar biasa. Berapa banyak orang-orang percaya yang mengeluh begini, "Dulu sebelum saya kenal Tuhan, saya bisa hidup dengan baik. Kekayaan saya begitu limpah. Tapi sekarang ketika saya kenal dengan Tuhan, tiba-tiba semuanya berbalik. Dan saya mengalami begitu banyak kesulitan." Apa sebabnya? Sebab setiap orang percaya mulai diperkenalkan dengan yang namanya kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Dan berapa kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hal kerajaan surga, hal kerajaan surga, hal kerajaan surga. Semuanya sebetulnya berbicara tentang hukum, tentang aturan, tentang sifat, tentang karakter kerajaan yang memiliki kekhususan yang beda sekali dengan apa yang manusia alami hari ini di atas muka bumi. Dan kita belajar, saya percaya ada buah yang baik yang dihasilkan dari setiap perkataan kebenaran Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang pemberontakan Korah. Dan bagaimana itu bisa memulihkan dan mengkoreksi begitu banyak hal yang selama ini orang tidak mengerti. Dan tiba-tiba kita berkata, kami baru sadar bahwa itu merupakan suatu kesalahan di hadapan Allah. Dan bukankah itu merupakan suatu karakter kerajaan surga yang berbeda sama sekali dengan apa yang kita nikmati dalam dunia ini sebagai manusia hidup layaknya. Nah, saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan mengajar lagi tentang hal kerajaan surga dalam pengertian mari kita melihat lebih jauh akan karakter kerajaan itu. Sebetulnya setiap kali firman Tuhan disampaikan, kita belajar sesuatu yang baru, yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang dunia pikirkan. Nah, sekarang mari kita lihat Yeremia pasal yang ke-27. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah Allah sesungguhnya ingin memberikan sesuatu atau perkara besar dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat Yeremia 27 ayat yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-27. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama, saudara. Dan ini merupakan nubuat yang mengagetkan seluruh orang Yahudi.
Belum pernah mereka dengar yang semacam ini. Yeremia 27, lihat pada ayat yang pertama. Pada permulaan pemerintahan Sedekia anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah, Anda perhatikan ini perkataan Tuhan ayat yang kelima, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan perhatikan dia berkata begini, aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Lalu ayat yang ke-6 ini yang mengagetkan semua orang Yahudi karena Allah berkata, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Ini berita yang mengagetkan luar biasa. Buat orang Yahudi, Babel merupakan bangsa kafir. Nebukadnezar merupakan raja kafir. Bagaimana Allah bisa berkata, aku berikan bumi ini dan ternaknya dan kekayaannya dan bangsa-bangsa kepada hambaku Nebukadnezar Raja Babel. Saya mau sampaikan satu hal yang sangat prinsip dalam kehidupan kita. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Dia berkata, semua aku yang ciptakan, aku berikan kepada orang yang benar di hadapanku. Nah, Amplified Bible menerjemahkan dengan dua kata yang berbeda, yaitu right and suitable. Benar dan yang pas, yang cocok dengan aku. Dan ini sebetulnya dua kata kunci yang ada. Dengarkan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Dan dia telah melakukan semuanya, dia telah ciptakan semuanya. Semua yang kita bisa lihat hari ini, seluruh kekayaan di bumi ini, semua adalah ciptaan Allah. Dan dia berkata, aku yang melakukan, aku yang membentuk, aku yang menciptakan. Tapi yang kedua dia berkata, aku memberikan kepada setiap orang yang benar dan cocok dengan aku. Dan seringkali apa yang merupakan penilaian Allah mengejutkan mata manusia kita. Manusia punya penilaian tertentu, manusia punya konsep, manusia punya ukuran, manusia punya kriteria. Tapi seringkali yang dia lakukan, sungguh yang Tuhan kerjakan, mencengangkan kita. Apa yang tidak pernah kepikir dia lakukan dengan kemahakuasaannya. Sebab dia berkata, apa yang benar dan cocok bagiku, aku berikan kepada orang itu. Dan saudara sekalian, ini merupakan pengertian yang kita harus pegang kuat dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan dan dia ciptakan? Ada banyak orang yang takut dengan pengajaran soal kelimpahan. Saya tidak takut, saudara. Selama engkau hidup tidak terikat dengan harta, sebetulnya kerinduan hati Allah adalah memberikan semua yang dia ciptakan di bumi ini kepada anak-anaknya. Saya tidak pernah yakin bahwa Allah menciptakan bumi dengan segala kekayaannya akan dia berikan dengan begitu saja kepada orang-orang kafir yang menghujat namanya, yang tidak menyembah kepadanya.
Saya percaya kerinduan hati Allah yang pertama-tama adalah aku ciptakan bumi ini dan segala kekayaannya aku berikan kepada orang yang benar dan yang cocok dengan aku. Bagaimana mungkin orang nyembah setan cocok dengan Allah? Tentu tidak. Dan saya ingin anak kita melihat bahwa Allah sebetulnya ingin memberikan semuanya kepada orang-orang yang benar di hadapannya. Persoalannya adalah apakah Allah bisa menjumpai orang-orang yang benar, yang cocok dengan hatinya ketika dia melihat akan kehidupan setiap kita. Dan ini merupakan prinsip yang kita harus mengerti. Sekarang lihat Yeremia pasal 32. Lihat akan Allah yang besar dan Allah yang mau memberikan begitu banyak hal yang luar biasa buat kita. Saya baca sebuah buku bagus sekali. Namanya, judulnya Menang dengan Cara Allah. Ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Lauren Cunningham. Dia pendiri dari Youth with a Mission. Dan sampai sekarang masih hidup orangnya dan awal bulan ini dia datang ke Indonesia di kota Lawang ya, dia mengajar di sana. Bukunya bagus sekali, Menang dengan Cara Allah. Wah, luar biasa. Bagaimana Anda bisa menang dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita sendiri. Dalam artikel yang dia tulis itu ada bagian dari firman Tuhan yang dia sampaikan dan dia ceritakan pengalamannya. Dia diundang di banyak negara untuk memberikan seminar dan memberikan akan penyegaran rohani dan memberikan training kepada banyak orang Kristen. Dan dia bertanya begini, apakah saudara percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah? Lalu semua orang berkata, amin. Apakah Anda percaya Allah bisa melakukan hal yang besar di atas muka bumi ini? Semua berkata, percaya. Tidak ada orang yang berkata, tidak, enggak ada. Allah sanggup, semua bisa berkata begitu. Tapi dia balik bertanya, apakah saudara yakin Allah bisa melakukan perkara yang sangat besar lewat hidupmu? Dan tidak ada orang yang angkat tangan, saudaraku. Sebagian mungkin merasa tidak dikira sombong gitu angkat tangan. Sebagian memang tidak terlalu yakin dan berkata modelnya kayak ngene kok hal besar, hal cilik-cilikan aja lumayan. Itu dia berkata dan itu yang harus dibongkar dalam kehidupan kita. Tapi mari kita lihat dulu apa yang Tuhan katakan. Yeremia pasal 32. Perhatikan ayat yang ke-17. Kataku, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar. Dia mengulangi lagi apa yang Tuhan katakan pada pasal 27. Yeremia mengurang lagi pada pasal 32. Dia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar. Dan dengan lengan-Mu yang terentang. Lalu keluar suatu pernyataan yang hebat. Dia berkata, tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Dalam terjemahan dikatakan, there's nothing too hard for you. Tidak ada hal satupun yang terlalu susah buat engkau. Luar biasa. Dia mengucapkan satu perkataan, dia berkata, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. There is nothing too hard for you. Tidak ada yang terlalu berat buat kamu ya Tuhan. Dan semua kita tentu berkata amin. Tapi satu kali ada nabi lain bernama Yehezkiel. Dan saya melihat dia nabi yang hebat sekali. Dihadapkan kepada satu lembah isinya tulang belulang semua. Dan ketika dihadapkan kepada tulang yang begitu banyak berserakan di lembah itu. Dan Allah bertanya kepada nabinya, bisakah ini dihidupkan kembali? Bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? Susah jawabnya saudara. Mau bilang bisa, susah percaya, itu tulang. Mau bilang tidak bisa, tidak berani. Dia berkata dengan baik, ya Tuhan, Engkau yang tahu. Saudara. Jadi dia berkata, kalau Engkau mau bisa, Engkau mau atau tidak, aku tidak tahu. Dan dia berkata, ya Tuhan, Engkau yang tahu. Lolos saudara, pintar orang ini. Tidak menyangkali akan kemahakuasaan Allah. Tidak memaksakan dirinya untuk yakin. Dia berkata, ya Tuhan, Engkau yang tahu.
Tapi Allah berkata, firman Allah berkata, there is nothing too hard for you. Yeremia berkata, tidak ada yang terlalu berat buat engkau Tuhan. Bisa, semua engkau ciptakan. Tidak ada yang terlalu berat bagimu sendiri. Dan ini sebetulnya sesuatu yang Allah sebetulnya mau itu masuk dalam kehidupan kita. Nah, lihat pada ayat yang ke-26 sekarang. Setelah ayat 17, Yeremia buat pengakuan semacam itu. Ayat 26 berkata, firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Dan kemudian dia bertanya, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dia bertanya, is there anything too hard for me? Apakah ada sesuatu yang terlalu berat bagi saya? Ini pertanyaan yang setiap kita harus ajukan, saudara. Dan coba sekarang lihat akan hidup masing-masing. Beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada beberapa teman, bolehkah kita punya cita-cita? Sebagian besar berkata, boleh. Lalu saya tanya, apakah ada manfaatnya punya cita-cita? Sebagian berkata ada. Sebagian tidak menjawab. Karena berkata ini saya pertanyaan menjebak kira-kira. Takut terjebak kalau tidak mau jawab. Dan saya jelaskan begini. Kalau engkau berencana ke timur, apakah itu ada manfaatnya ketika Allah merencanakan kita untuk ke utara? Apa bukan malah menyengsarakan kita? Dan itu diskusinya berkaitan dengan hal semacam itu. Jawabannya apa? Ini 5 session, saudara. Susah untuk dijelaskan dalam 1 hari. Tapi dengarkan baik-baik. Saudara, apakah Anda punya kerinduan dalam hati? Itu saja. Tidak usah ngomong cita-cita, rasanya itu terlalu duniawi, Pak, rasanya. Kalau visi terlalu rohani, saya tidak yakin apakah ini betul visi atau ketok-ketokan itu dua hal yang kadang-kadang mirip sama. Tapi coba kerinduan dalam hati saja. Apakah Anda punya? Siapa yang punya kerinduan dalam hati untuk masa depan? 6 tahun, 10 tahun lagi. Ada? Sebelum Yesus datang kedua kali. Siapa yang punya kerinduan dalam hati? Siapa yang bingung, Pak, pokoknya menabrak aja. Ada yang begitu, saudara? Sekarang bayangkan kerinduan yang engkau miliki itu. Kan coba tanya begini. Itu kerinduan kalau Anda kejar, kira-kira mungkin tidak? Mungkin enggak kira-kira? Saudara berkata begini, Pak, saya ingin punya armada bis. Kok bisa? Saya lihat lebaran di TV itu orang terlantar begitu banyak. Saya ingin punya armada bis. Berapa? Tidak banyak, Pak. 120 saja. Trayeknya Sabang sampai Merauke gitu ya. Sekarang itu mungkin kerinduan dalam hati. Setiap kali Anda berdoa, kebayang itu bis ngeliwar, waduh. Sampai soal doa begini, kenapa? Lihat bis terus saya ini. Begitu banyak. Itu kerinduan dalam hati. Lalu dibandingkan dengan kondisimu hari ini. Apakah kamu yakin itu bisa? Apakah kamu memulai langkah iman? Ya, Pak, 1 langkah. Apa itu? Saya ikut Charlie setiap kali minggu malam mengantarkan jemaat. Saya nongkrong di bis sambil saya bayangkan 120 bis yang 2 kali lebih besar dari bis gereja. Itu mungkin langkah iman pertama jadi kenek amatir yang sukarelawan, saudara. Pertanyaannya adalah, apakah kerinduan dalam hati yang selama ini kita miliki itu betul-betul mungkin atau tidak? Kalau masih mungkin, nggak ada cerita, saudara. Nanti hari Minggu saya sampaikan, tapi itu berbahaya sekali. Persoalannya yang saya mau ajak Anda lihat adalah, apakah kita bisa melihat sesuatu yang tidak mungkin? Dalam kurun waktu sekian waktu mendatang di depan ini ada hal yang tidak mungkin. Dan pada waktu tidak mungkin itu di hadapan kita. Tapi ada. Tapi tidak mungkin itu. Pertanyaan ini harus dijawab dalam kehidupan kita dulu. Apakah ada hal
yang terlalu berat bagi Allah kita. Setiap kali kita melihat ke diri kita melihat semua ketidaksanggupan kita. Saudara masih ingat apa yang saya sampaikan pada waktu Eva datang di gereja ini? Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia punya God conscious. Arah hatinya ke Allah. Sehingga tidak melihat akan ketelanjangannya dan tidak risau dengan dirinya. Pada waktu dosa itu mulai masuk, manusia punya self-conscious. Manusia mulai melihat ke dirinya, manusia mulai risau dengan keberadaannya. Manusia mulai melihat ada yang kurang dari hidupnya. Dia melihat ada hal yang perlu ditutupi. Ketika manusia memiliki self-conscious, mereka melihat ke dirinya sendiri, mereka risau dengan dirinya, mereka membuat sawat dari pohon ara. Nah, ketika dia buat dari daun pohon itu, ternyata tidak cukup sebetulnya untuk menutupi kekurangannya. Dan sehingga Allah yang harus membuatkan pakaian bagi manusia. Ketika kita punya God conscious, tidak pernah risau dengan semua kekurangan kita. Yang kita lihat adalah Allah. Semua yang tidak mungkin di depan itu, semua itu harus direnungkan lagi dan kita tanya apakah ada yang terlalu susah sebetulnya buat Allah. Yang susah itu sebetulnya bukan Tuhan, saudara. Yang susah itu kita. Bagi Tuhan dari pihak Allah sebetulnya gampang sekali. Dia bisa buat apapun. Tapi apakah kita ini sanggup? Mungkin kita ini seperti gelas, saudara. Ya, seperti gelas. Gelas kuno, gelas belimbing gitu ya. Ada yang gelas belimbing, ada yang gelas tipis sekali. Handle with care. Fragile. Jadi yang mana? Sedangkan dia beri air yang begitu panas yang mendidih. Allah dengan kuasa yang begitu besar, dia punya segalanya. Yang susah itu kita sebetulnya. Kita tidak right, benar, tepat, dan tidak suitable di hadapan Tuhan. Tidak cocok dengan dia. Apakah ini boleh dibongkar lagi? Sampai apa yang besar itu kita bisa disiapkan Allah untuk menerima dalam kehidupan kita. Dan itu pertanyaannya. Selalu dari pihak Allah dia bertanya, apakah ada yang terlalu berat bagiku? Semua kita berkata, tidak Tuhan. Kenapa tidak bisa? Persoalannya bukan dia tidak mau. Dalam hal perumpamaan tentang janda yang miskin yang selalu mendesak kepada hakim yang lalim itu. Dia bertanya, apakah aku ini mengulur-ngulur waktu? Tidak. Hanya ketika aku datang ke bumi, adakah aku mendapati iman di bumi? Itu aja masalahnya. Pergumulan kita sebagai orang percaya adalah bagaimana mengizinkan Allah mengaduk hidup kita ini sampai karakter kerajaan itu tinggal dalam hidup kita. Itu saja pergumulannya. Dan ini yang seringkali memakan waktu puluhan bahkan mungkin bisa ratusan tahun dan bahkan tidak pernah selesai pada banyak orang untuk diberi apa yang Allah siapkan buat kita. Saudara sekalian, ini pergumulan yang setiap orang Kristen harus perhatikan betul. Karena saya percaya buat apa yang Tuhan siapkan buat kita di gereja ini, itu bagian dari pergumulan setiap kita sebetulnya. Apakah kita bisa menjawab pertanyaan ini, apakah ada yang terlalu besar bagiku? 2 hari yang lalu sebetulnya Tuhan bicara kepada saya lewat ayat ini. Pagi-pagi ketika saya bangunan, kemudian saya pagi antar Samuel sekolah, saya pulang dan saya baca lagi Alkitab. Dan pertanyaan ini ketika saya baca, ada dorongan untuk membaca kitab Nabi Yeremia ini. Pertanyaan ini keluar dari hati, apakah ada yang terlalu susah buat aku? Karena saya merenungkan ke depan apa yang dia mau kerjakan, dan dia tanya apakah ada yang terlalu berat buat aku lakukan. Saya bilang tidak Tuhan. Tapi apakah ada hal yang terlalu berat yang aku bisa lakukan. Dan ini banyak sekali yang terlalu berat untuk kita lakukan.
Tapi dari pihak Tuhan sebetulnya dia sudah jamin, dia berikan sesuatu yang luar biasa. Amen, saudara. Lalu saya bergumul, Tuhan, lalu bagaimana ini? Bagaimana ini perkara-perkara di depan ini kami bisa terima dalam kehidupan kami? Dan Roh Kudus berkata, baca terus. Sampai akhirnya dia bukakan dari pasal yang ke-33. Dari kitab Nabi Yeremia, dan ini merupakan ayat kunci kita pada hari ini. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, call me, panggil aku, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, dengarkan saudara. Kata call me, panggil aku, itu bukan sekedar memanggil. Tapi dalam kata aslinya, pengertian memanggil ini, di dalamnya ada unsur kita memanggil, kita memberi nama kepada yang kita panggil. Bukan cuma Tuhan, bukan. Tapi ada panggilan yang kita sekaligus kita ini memberi nama kepada Allah yang kita panggil. Nah, dengarkan saudara. Untuk orang bisa berseru kepada dia saja. Tidak semua orang Kristen mau sebetulnya. Sebab setiap nama yang kita sebut hanya bisa kita teriakkan setelah kita melewati kehidupan yang ada pada nama Allah itu. Saudara ingat cerita di Perjanjian Baru tentang 10 orang yang sakit kusta? Ketika dari jauh mereka melihat Yesus melewati daerah mereka, mereka berteriak, Yesus, Master, have a mercy on us. Berbelas kasihanlah kepada kami. Dalam bahasa aslinya, kata master di sini itu bukan guru, tapi digunakan kata yang artinya komandan. Mereka teriak, Yesus, komandan, kasihani kami. Kenapa mereka berteriak komandan? Sebab mereka tahu sebagai orang yang sakit kusta, mereka terisolasi. Tidak ada orang sehat yang mau mendekat dan berani mendekat dan bahkan diizinkan mendekat. Orang mendekat ke orang kusta kena problem sendiri. Karena akan dianggap ini akan jadi orang kusta berikutnya. Sehingga tidak ada orang yang mau mendekat. Tapi mereka mengerti yang namanya Yesus ini berkuasa. Tidak usah dia mendekat kepada kami. Dia perintahkan saja seperti komandan memerintahkan. Akan terjadi. Dan itu membuka mata rohani mereka sebetulnya. Proses sampai mereka berteriak kepada Yesus dan mereka berkata, komandan, tolong kami. Itu adalah pewahyuan. Proses ketika mereka mendengar dari banyak orang siapa Yesus itu, waktu mereka akhirnya terbuka mata rohaninya. Ini orang luar biasa. Yang dia sampaikan akan terjadi. Tidak usah mendekat kepada kami. Ini komandan, suruh dia perintah sesuatu. Akan terjadi. Nah, saudara tahu apa yang dikata Yesus? Dia berkata apa? Pergi dan tunjukkan dirimu kepada imam. Yesus tidak datang menumpangi tangan dan berkata, sembuh, kusanya hilang. Tidak. Dia berkata sepertinya dia berkata begini, baik, engkau panggil aku komandan, aku komandanmu. Dan dia berkata, go, pergi sekarang. Waktu mereka ikuti perkataan komandan Yesus ini, waktu mereka pergi, Alkitab berkata, di tengah jalan kustanya hilang. Tahir total, saudara. Ketika dia berkata, berserulah kepadaku. Seruan itu sebetulnya kita memanggil, memberi nama Allah siapa yang kita panggil. Pada saat orang Kristen melewati suatu proses di mana nama itu dihidupi sampai terwahyukan dalam kehidupan kita, kita baru bisa berseru memanggil nama dia. Pengalaman istri saya yang disaksikan adalah selama ini dia berkata, dia kenal Tuhan sebagai Bapa yang baik.
Dan saya melihat hidupnya dalam anugerah Bapa yang baik betul-betul, saudara. Semua yang diingini Allah beri dengan begitu limpah. Sampai pada waktu kami pergi ke Singapura, dia harus pimpin kebaktian. Dan pada waktu itulah ada banyak hal yang terjadi yang membuat dia harus menangis menjerit di hadapan Tuhan. Dan dari pengalaman proses beberapa hari itu, rohnya terbuka dan berkata, oh, dia itu rajaku. Pada saat dia berkata, dia itu raja, bukankah kemuliaan surgawi diberikan di tengah-tengah kita? Saudara, tapi untuk kita mengerti di otak kita gampang. Beli buku tentang nama-nama Allah. Anda akan punya deretan belasan nama Tuhan yang di Alkitab itu ada. Tapi berapa yang kita betul-betul sudah lewati dan hidupi dan kita bisa panggil dengan sebutan yang sama. Ketika Hagar pergi meninggalkan rumah Sarai nyonyanya karena ditekan habis-habisan, akhirnya dia betul-betul hampir mati sampai malaikat Allah menampakkan diri kepadanya. Dia berkata namanya adalah El Roy, the God who sees, Allah yang melihat. Sebab ketika dia hampir mati, dia frustrasi. Ternyata Allah menampakkan dirinya dan Allah mau berkata, aku lihat penderitaanmu. Saudara ngerti? Pengalaman perjalanan untuk mengalami Allah melihat dia, membuat dia berkata, namanya El Roy, Allah yang melihat. Semua akan mengalami perjalanan semacam itu. Abraham ketika sudah lemah sakarnya, tidak bisa lagi dia mempunyai anak dengan kekuatannya sendiri. Maka pada waktu itulah Allah baru berkata, aku ini El Shaddai. Waktu kekuatanmu sudah tidak ada lagi, aku berkata aku Allah yang maha kuasa. Semua nama di Alkitab itu terjadi bukan sekejap, saudara. Tapi mereka yang menyebut akan nama-nama itu mengalami dan menghidupi nama itu dalam kehidupan kita. Saudara ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari dia? Saudara harus mengizinkan rohnya membawa kita berjalan sampai kita bisa berteriak menyebut akan namanya. Pada hari di mana kita bisa berseru memanggil akan salah satu namanya. Dan kita berkata, kita berteriak, engkau Allah, engkau Raja, engkau Tuanku, engkau majikanku, engkau sahabatku, engkau Allah yang melihat. Teriakan semacam itu sungguh-sungguh akan membongkar balikkan semua yang di sekitar kita. Dan dia berkata, call me, panggil aku. Banyak orang manggil Tuhan, 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 Tuhan yang apa? Ya Tuhan pokoknya. Ya Tuhan apa? Ya Tuhan Yesus. Lah sing piye? Ya sing ngono kuwi. Nggak ngerti apa-apa, saudara. Kenapa? Itu nama tidak dihidupi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak pernah mau mengizinkan roh Allah itu membawa kita menghidupi setiap nama Allah. Saudara dengarkan baik-baik. Kepada setiap kita Allah punya kurikulum. Dan pada bagian-bagian tertentu itulah dia wahyukan dirinya membawa kita dalam suatu perjalanan bersama dengan dia. Kalau kita mengizinkan dia bawa kita berjalan bersama dengan dia, saudara akan kenal dia, makin hari makin kenal siapa dia. Dan pada waktu engkau berseru kepadanya, engkau akan tahu dia Allah yang luar biasa. Amen, saudaraku. Dan ini yang penting buat kehidupan kita. Lalu dia berkata apa? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan dia berkata, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mighty things. Dia berikan hal-hal yang mighty, yang perkasa, yang luar biasa. Dan kata mighty sebetulnya dari kata asli yang luar biasa. Kalau kita bisa nangkap arti-artinya, kata mighty dari kata Ibrani batsar. Dan kata ini sebetulnya artinya isolated atau
inaccessible. Saudara tahu kata isolated, terisolasi, terkurung. Inaccessible, sesuatu yang tidak ada akses ke sana. Contoh begini. Kita semua punya presiden ya, Pak Harto. Tapi saudara tidak punya akses ke Pak Harto. Tidak punya. Anda harus bergumul dari bawah itu, cari kesempatan ketemu Pak Harto. Mungkin nggak bakal bisa ketemu, saudara. Karena yang pengen menghadap begitu banyak dan beliau sangat sibuk. Buat kita, secara manusia, beliau ini inaccessible. Kita nggak punya akses ke sana. Kalau ini sebuah tempat, ini ada banyak jalan ya, banyak jalan. Kita di sini. Ini tidak ada yang ke sini. Inaccessible. Sama sekali terisolir. Di mana kita nggak mungkin jangkau, itu nggak mungkin. Jalannya itu nggak ada ke sana. Seperti gini loh saudara. Orang, anak kecil di kampung main layangan. Lihat pesawat melintas. Satu kali saya akan bangun pabrik pesawat terbang. Nah itu inaccessible. Loh kamu pernah naik pesawat? Belum. Nah terus ya layanganku tak gambari motor mabur katanya. Cuman itu aja yang dia punya. Inaccessible. Nggak ada. Mau lewat mana? Buntu semua, nggak ada. Dan dia berkata, call me katanya. Pada waktu kita menjerit berseru kepadanya, dia berkata, aku beritakan kepadamu hal-hal yang isolated, yang inaccessible, yang terisolir, yang kamu tidak punya akses ke sana, aku berikan kepadamu. Luar biasa nggak? Kalau hari ini Allah memberikan impian kepada kita, dan kita bilang, Lord, itu inaccessible, aku nggak mungkin nyampe ke sana. Pakai jalur apa ke sana? Gak mungkin, itu terlalu jauh. Dia berkata kalau kamu panggil aku. Dan bukan asal Tuhan, Tuhan saudara. Tapi engkau kenali siapa yang kau panggil. Dan waktu engkau menjerit, berteriak panggil nama itu. Ini dia berikan kepada kita. Mighty things. Yang isolated, yang inaccessible. Tidak mungkin. Zaman sekarang orang dunia selalu pakai apa? Koneksi. Bagaimana bisa punya akses untuk ke sana? Contoh, saudara berurusan dengan listrik. Waduh, ini berat. Saya mau minta tambah daya, katanya nggak bisa. Karena mikir, siapa teman saya yang punya kenalan dengan orang PLN? Dan orang itu jadi akses untuk masuk ke kantor PLN. Koneksinya jalan. Lalu kita dapat sambungan, tambahan daya. Itu punya akses ke sana. Dan kalau itu Anda kerjakan, itu bukan mighty things. Itu bukan hal yang besar, itu hal yang biasa. Tapi setiap saat kita berhadapan dengan hal yang tidak punya akses ke sana sama sekali. Lah itu hal besar dari dia. Dan untuk mimpi berkhayal pun susah, saudara. Karena jalurnya kita nggak pernah punya. Nah, dengarkan saudara. Orang Kristen yang sedia ditundukkan kedagingannya, dia bahkan tidak punya akses dalam pikirannya pun tidak punya. Orang Kristen yang kedagingan, dia masih punya akses di pikirannya. Dia masih coba. Tapi ketika semua ditundukkan, sadar ini aku gak punya akses ke sini. Ini betul-betul isolated, terisolir sama sekali. Tidak mungkin aku bisa menjangkaunya. Pada waktu kau bisa berkata, Tuhan ini isolated, inaccessible. Aku tidak mungkin bisa. Dia berkata, itu hal besar yang aku beri. Kalau engkau berseru memanggil namaku, panggil namaku. Dan kata call me, panggil itu bukan hanya manggil nama,
Tapi Anda buat sedemikian rupa sampai betul-betul menarik perhatian orang yang engkau panggil. Contoh, saya beri contoh. Satu kali, saudara ini pergi ke... Satu kali Charlie ini mungkin jadi misionari ya. Sudah pergi ke misionari keliling-keliling ke mana gitu ya. Kemana ya? Mana gitulah. Nepal. Jangan cari yang gunung itu loh, cari yang lautan. Nah, setelah Anda satu kali ketemu di mana gitu susah. Anda, wah ini Charlie ini. Nah rupanya di daerah itu tempat Charlie tinggal, itu banyak sekali orang namanya Charlie. Hampir setiap gang itu namanya Charlie, itu nama favorit saudara. Semua pakai nama, jadi kalau Charlie itu dia nggak pusing, mungkin si A, si B yang dipanggil. Nah ketika dari jauh Anda lihat Charlie yang ini datang saudara, Anda akan teriak, nih Charlie. Dia nggak terlalu peduli ya, mungkin bukan saya. Dia lagi asik, ya. Anak teriak Charlie. Yang noleh 30 orang, noleh ke kamu. Itu bukan kamu maafnya. Yang itu, tapi yang dipanggil diam aja. Anda ingat-ingat, namanya siapa? Oh, Sebastian. Charlie Sebastian. Sebastian banyak. Oh, ini nama bule saudara. Jadi bule-bule noleh semua. Dikira Sebastian yang lain kan? Anda akan cari lagi yang lebih spesifik. Satu kali waktu Anda punya hikmat, Anda akan tahu. Anda nyanyi apa? Oleh dan oleh. Kenapa? Bal-balan serangannya saudara. Lah Charlie bal-balan cuma satu. Bal-balan ini Liga Dunhill noleh. Nah ketemu saudara. Ngerti saudara? Begitu rupa sampai menarik perhatiannya. Itu contoh paling gampang. Kalau Anda bisa oleh di lapangan mesti dia noleh. Ini mantan kapten kesebelasan yang dipecat oleh Eva, saudara. Tapi terjadi begitu. Artinya sesuatu yang attract, ya. Beda, yang disampaikan beda. Nah, berapa banyak orang teriak Tuhan. Tapi tiba-tiba ketika kamu teriak Raja, dia tahu tuh jeritan panggilan dari orang yang ngerti persis siapa dia. Amen, saudaraku. Waktu kau menjerit, kau berteriak seperti itu. Aku jawab engkau. Dan bukan dijawab tok, saudara. Aku beritahukan kepadamu mighty things yang tidak kau ketahui. Bagaimana kita bisa mengerti? Ini terlalu terisolir dan inaccessible. Tidak punya akses untuk ke sini. Tapi dia bilang bisa. Nah, saudara, saya mau hal ini direnungkan baik-baik. Allah punya nama begitu banyak. Tapi untuk bisa memanggil satu dari namanya, itu harus dihidupi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saudara punya impian yang isolated, yang inaccessible, yang terlalu fantastik, bahkan untuk diceritakan pun malu kadang-kadang. Karena orang berkata kamu ngelindur di siang hari bolong. Tapi sebetulnya kalau ini diberikan oleh Tuhan, waduh hebat sekali. Nah saya belajar, Pak kalau gitu apakah kita boleh bercita-cita? Saya bilang mungkin boleh, dengan segala resikonya. Tapi sebetulnya paling enak kalau dia memberikan itu dalam hidup kita sebagai janji. Saudara akan nikmati semua dengan baik. Tapi semua yang dari Tuhan itu selalu isolated, inaccessible. Mesti begitu. Nah hari Minggu nanti saya akan cerita, saya akan bagikan apa yang Roh Kudus kemudian ajarkan. Tentang apa yang sebetulnya hanya satu jangkauan dari tangan kita. Saya berbicara hari ini tentang sesuatu yang tidak mungkin terjangkau. Dan untuk ini Anda harus panggil namanya. Kenal siapa dia. Tapi nanti ada hal-hal yang tinggal satu jangkauan dari hidup kita. Dan ini yang bahaya, saudara. Hal besar, resikonya kecil sebetulnya. Sebab engkau sudah di luar kesanggupanmu. Sudah total Tuhan tok, sudah. Tinggal percaya, berseru, dapat, saudara. Justru yang bahaya itu yang sesuatu yang
Cuman satu jangkauan. Yang tinggal begini. Sedikit. Ya. Itu yang bahaya. Kalau masih di sana, nggak ada bahayanya. Karena itu total Allah. Yang bahaya itu yang sudah di depan matanya. Iya. 1000 tahun di situ. Repot. Ini saya ajari. Sebab Tuhan ngajari tadi pagi. Bagus sekali. Saya bilang, waduh, ngeri gitu kan kalau gini. Tapi dia beri yang lengkap, dia bilang, sampaikan ini. Inaccessible. Supaya kita punya cara berpikir dan visi yang luas dan besar. Karena kita melayani Allah yang maha besar. Dan Allah yang maha luar biasa. Amen. Bukankah dia Allah yang baik, saudara? Saudara percaya? Is there anything too hard for me? Apakah ada yang terlalu susah dan berat bagi saya? Enggak ada, saudara. Betul tidak ada. Amen. Waduh Pak, susah ini Pak. Piye ini? Nerapkan ini piye? Roh Kudus akan mengajar dalam hidupmu. Sebab ketika saya baca ini, ya, menarik sekali. Dan seringkali hanya memberi makan sampai di roh. Dan otak kita belum bisa mencerna. Malah bagus, saudara. Sebab kalau otak kita bisa mencerna itu masih accessible. Ya, masih bisa dijangkau, masih bisa diraih. Dan itu malah berbahaya. Dia beri sesuatu yang isolated, yang inaccessible dalam hidup kita. Kita punya Allah yang besar dan Allah yang luar biasa. Siapa yang percaya kita punya Allah yang maha besar? Siapa yang percaya Allah memberikan kepada kita hal yang inaccessible? Tinggal separuh. Haleluya. Oh, mari kita mimpi sesuatu yang besar. Coyonggi pernah katakan, when you dream big, katanya. Jangan ngimpi dikejar-kejar anjing gitu. Jangan, saudara. When you dream big. Saya masih ingat dulu ketika saya baru pertama kali bertobat. Saya membayangkan diri saya sendiri. Sampai capek sendiri bayangkan terus sampai tertidur. Bayangkan tok soalnya. Bayangkan, bangun terus lihat realita lagi. Tapi itu beberapa kali saya melihat. Dan kadang-kadang tanpa disadari kita mencoba untuk mengkomunikasikan ketidakberdayaan kita ini dengan kemahakuasaan Dia. Luar biasa. Terlalu ajaib, terlalu besar, terlalu mulia, terlalu fantastis. Biarlah kita melihat ke depan ini dengan hati yang besar Tuhan. Beberapa bapak berkata, lah saya sudah tua tuh ya, pengen apa toh Pak? Pingin bangsa-bangsa dibawa kepada Yesus. Amen, saudara. Itu dikerjakan dalam hidup kita oleh Dia. Kita punya hal besar. Ya tapi MK saya ini loh Pak, wong 4 katanya, enggak apa-apa saudara. Wong 4 tidak apa-apa. 4 bisa jadi 8. 8 jadi 16. 16 sudah belah. Simple. Seringkali ya buat Tuhan. Tapi susah buat kita. Saya berdoa supaya ini jadi sesuatu yang membangkitkan roh kita. Orang-orang yang sudah loyo-loyo. Wah gak mungkin. Memang tidak mungkin. Inaccessible. Isolated. Tak mungkin. Tapi Dia bisa buat jadi mungkin. Amen, saudara. Kemarin saya telepon Eva. Nanti akhir tahun akan kembali ke Semarang. Saya pingin dalam masa Christmas sampai tahun baru setiap hari kita buat kebaktian di sini. Kita undang hamba Tuhan pagi sore. 97 itu fresh, saudara. Yang daging rontok semua, ganti roh. Digoncang 8 hari tidak berubah. Saya tidak tahu lagi, nunggu berapa ribu tahun lagi untuk bisa berubah. Tapi saya ingin minta beberapa hamba Tuhan datang. Orang-orang yang diurapi. Tidak usah liburan, saudara. Akhir tahun tidak usah liburan. Mau liburan, Kamis depan ke Kopeng sama-sama. Beli tongkat. Tapi akhir tahun cari Tuhan semua.
Dia bilang ya. Dan dia ulang lagi, dia minta saya datang ke Finlandia bulan Mei nanti. Dia bilang, kamu khotbah tempat kami. Saya bilang, ya saya khotbah. Nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak ada ya kamu khotbah bahasa Inggris. Ya saya bilang. Inaccessible, saya punya Allah yang maha besar. Siapa yang mau ikut? Bayar sendiri saudara. Amin. Inaccessible. Kenapa tidak mungkin? Pak Bianto kemana ini? Hong Kong saudara. Pak Bianto ke Hong Kong. Pak Bianto ini adalah guru dari semua dokter tentang obatnya Boehringer. Ya, dokter semua diajari ya Bu Ima ya. Diajari Pak Bianto ya. Diajari tak? Ini dok obatnya ini. Diajari. Diberi rumah yang bagus. Seperti villa. Tanya anaknya mana? Enggak ada semua. Kemana-mana pergi Pak Bianto selalu bawa foto-foto rumahnya. Ya luar biasa itu. Rumah lama, rumah baru. Loh, Pak Marso itu saksinya ya. Kemana-mana dia tunjukkan. Inaccessible. Rumah ditawar 17 juta. Sudah bilang ya batal. Yang mau beli. Diganti Tuhan 70 juta. Sekarang sudah 100 juta harganya. Inaccessible. Tahun lalu ke Manila. Tahun ini Hong Kong. Dengar panggilan Victoria Park dari Astrid dan Mark, langsung berangkat. Luar biasa kan? Kemis dengar Minggu berangkat saudara. Itu ajaib sekali. Pak Bianto itu ajaib sekali. Kapan pulang? Besok? Besok pulang. Oleh-olehnya kita tunggu saudara. Tapi itu luar biasa. Dan banyak orang yang kerja mati-matian ngumpulkan duit. Pernah ke Singapura? Mudah-mudahan tahun depan kalau ada waktu. Nggak bisa. Tidak pernah dinikmati apa yang dia dapat. Lalu untuk apa itu hidup? Saya nggak tahu. Mau liburan kemana? Ya ke sana aja makan ikan bakar Pak, cukup buat saya. I don't know. Kita punya Allah yang besar, inaccessible. Wah, saya kalau baca ini teman Tuhan luar biasa. Luar biasa. Mari berdiri sama-sama saudara.